Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue mau bahas sedikit tentang cerita menarik yang ada di dalam game Eminence in Shadow lagi. Jadi ceritanya nih, sambil nunggu Shadow Garden movie itu rilis, gue coba mainin gamenya lagi teman-teman. Dan gue ketemu scene yang cukup unik sih. Sebenarnya ini cuma obrolan singkat aja di antara Sid dan Zeta. Tapi dari obrolan singkat ini, mungkin kedepannya cerita dari Kagenoji Strukusa itu bakalan berubah drastis deh. Pasalnya nih pas obrolan itu, Sid ngasih tahu ke Zeta kalau dia itu pengen jadi dewa. Ya, bener banget. Orang yang satu ini kalau ngomong itu nggak dipikir-pikir dulu konsekuensinya apa. Mana dia itu ngomong kayak gitu ke Zeta lagi. Yang notabene-nya adalah bawahan Shadow yang cukup maniak kepada tuannya itu. Ya, kalian pasti udah tahu kan apa yang akan dilakukan Zeta nantinya. Pasti dia akan mewujudkan mimpi dari tuannya itu, walaupun harus mengorbankan apapun. Dan benar saja nih, dalam gamenya ketika Shadow mengatakan kalau dia akan jadi dewa, begini jawaban dari Zeta teman-teman. Ya, Zeta itu ingin mewujudkan mimpi dari Shadow yang akan menjadi dewa itu. Dia juga sampai memastikan ke Shadow kalau perkataannya tadi itu nggak main-main kan. Bahkan Zeta juga ngomong kalau memang Shadow ingin jadi dewa, maka dia akan jadi pengikut setianya. Kita juga masih nggak bisa lupakan kalau Zeta mau ngorbanin Claire demi Shadow itu bisa abadi. Ditambah lagi dia juga sampai melenceng dari beberapa misi yang diberikan Shadow Garden kepada dirinya. Padahal kita tahu di Shadow Garden masih ada Alpha yang bisa dibilang jadi atasannya Zeta gitu. Tapi nampaknya ajaran dan perkataan dari Shadow itu sudah menjadi dogma bagi Zeta deh. Makanya dia itu mungkin menganggap kalau Alpha bukanlah atasannya. Atasan yang dia akui hanyalah Shadow seorang. Ditambah lagi nih dalam novelnya kita tahu kalau Zeta menyebutkan Alpha sebagai pemimpin yang kurang kompeten karena dia itu memiliki sikap yang tidak tegas teman-teman. Tidak seperti Shadow yang memang selalu memutuskan hal dengan baik dan tegas sebagai pemimpin gitu. Ya, gue akui sih walaupun MC kita dalam cerita ini sedikit sengklek pikirannya, tapi dia itu jago banget buat jadi pemimpin. Karena nih setiap yang dia lakukan dan katakan kepada anggotanya itu bakalan jadi kejadian meskipun memang terkadang perkataan Babang Sid itu bisa jadi nyata karena kebetulan atau dia sendirilah yang ngebuatnya jadi kenyataan gitu. Namun tetap saja dia bisa mempertahankan wibawanya sebagai pemimpin walaupun dengan semua sikap sengkleknya itu. Oke, balik lagi ke topiknya Zeta nih. Kalau dia tahu Shadow pengen jadi dewa, gue penasaran sih rencana apa lagi yang akan kucing putih ini lakukan ya. Apakah dia sanggup nantinya jika harus berhadapan dengan saudari-saudarinya di Shadow Garden atau tidak? Mengingat nih kalau dari tujuannya Shadow Garden dan Shadow sendiri punya tujuan yang sangat berbeda, di mana organisasi yang dijalankan sama Alpha itu memiliki tujuan memusnahkan Ordo Diabolos, sedangkan Babang Shadow itu ingin hidup abadi dan jadi dewa. Mungkin aja nantinya akan terjadi perpecahan yang sungguhan di antara Shadow dan Shadow Garden teman-teman. Mengingat dalam season kedua juga, Alpha nggak ragu bertarung dengan John Smith walaupun dia itu udah tahu identitas asli John Smith adalah Shadow, tuannya sendiri gitu. Menurut kalian gimana teman-teman? Nantinya Zeta akan memilih berpihak kepada Shadow atau kepada Shadow Garden ya? Kalau memang mereka itu akan berhadapan satu sama lain, tulis aja di kolom komentar. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk obrolan singkat yang mengerikan di antara Zeta dan Shadow. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.